Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semuanya, sahabat Yadara? Alhamdulillah malam ini kita bisa launching video pertama di YouTube channel Engulfing Adara. Salam hormat kami untuk para senior dan guru-guru kami yang senantiasa memberikan ilmunya. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang candlestick pattern atau pola candlestick yang merupakan kunci utama buat teman-teman, abang, kakak, semua yang ingin masuk ke dunia trading. Jadi pada dasarnya di dunia trading itu kita harus tahu bahwa ada dua jenis candlestick, yaitu candlestick bullish atau yang berwarna hijau dan candlestick bearish atau yang berwarna merah. Nah, pada dasarnya candle bearish itu adalah candle yang memiliki perintah atau kekuatan harga untuk turun. Jadi ketika ketemu candle merah itu kekuatan harganya dia turun. Nah, kalau candlestick bullish atau candle hijau dia itu memiliki kekuatan harga untuk naik. Teman-teman juga harus paham bahwa dalam satu candlestick dia itu memiliki dua hal utama. Yang pertama itu permintaan atau informasi harga. Jadi dia akan naik atau akan turun, masih akan ya teman-teman. Dan yang kedua itu adalah perintah atau kekuatan harga. Permintaan harga itu biasanya ada di mana? Biasanya dia ada di sumbunya. Sedangkan perintah atau kekuatan harga itu adanya pada bodinya. Jadi semakin panjang sumbu, maka informasinya akan semakin kuat, dan semakin besar bodi, maka kekuatannya atau perintahnya akan semakin kuat. Jadi demikian ya teman-teman, kira-kira gambaran besar dari dua buah candlestick, bearish dan bullishnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara membaca informasi candle bullish dan bearish. Cara membaca informasi candle bullish atau candle hijau, dia terdapat pada sumbunya. Jadi teman-teman ketika ketemu dengan candle hijau, perhatikan sumbunya. Sumbu panjangnya dia mengarah kemana, itu yang dibaca. Jadi ketika panjang di atas, dia informasinya naik ke atas. Panjang di bawah, informasinya dia turun ke bawah. Ketika ada dua sumbu, ikuti sumbu yang paling panjang, kemana dia arahnya. Kalau ke bawah, ke atas, ke atas. Gitu ya teman-teman. Nah, di market kita juga akan ketemu dengan candle-candle yang memiliki sumbu sama panjang. Ada yang bodinya besar, ada yang bodinya kecil, atau bahkan dia tidak punya sumbu sama sekali. Bagaimana cara membacanya? Untuk candle-candle bimbang seperti ini, cara membacanya mereka akan turun ke bawah. Lalu bagaimana cara membaca candle doji bullish? Candle doji bullish, arah membacanya kita mengikuti salibnya. Sekarang kita masuk ke informasi candle bearish ya teman-teman. Candle bearish, cara membaca informasinya atau permintaannya, kita ikuti arah bodinya. Jadi ketika ketemu dengan candle merah dengan sumbu yang panjang di atas, maka dia akan turun ke bawah. Demikian juga jika panjang sumbu di bawah, dia akan naik ke atas. Kalau misalnya ada dua sumbu gimana? Ikutin sumbu yang terpendek karena sumbunya yang panjang ini akan mengarah ke bodi. Begitu seterusnya ya. Jadi pokoknya kalau candle merah itu ikuti bodi. Terus gimana dengan candle-candle yang memiliki sumbu sama panjang atau bahkan tidak ada sumbu sama sekali, dia informasinya naik ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan candle doji? Apakah dia juga ikut bodinya? Candle doji bearish itu bacanya ikut sumbunya, berlawanan dengan candle doji bullish. Kalau bullish tadi ikut salibnya, bearishnya ikut sumbunya. Ini yang harus dihafalkan dulu ya teman-teman sebelum kita masuk ke market untuk belajar cara trading. Sekarang kita coba untuk cek langsung di market bagaimana cara membaca candle-candle yang ada di market.
Oke, kita coba dulu untuk melihat candle bullish atau candle hijau. Teman-teman mesti ingat dulu kalau candle bullish itu cara bacanya ada di sumbunya. Oh iya, perlu saya ingatkan juga bahwa di market itu ada 3 macam sumbu, yaitu sumbu panjang, sumbu sedang, dan sumbu yang pendek. Bagaimana cara membacanya tiap-tiap sumbu ini? Untuk membaca sumbu yang panjang, kita katakan dia kuat naik atau turun. Jadi arah harga permintaannya itu kuat. Sumbu yang sedang dia tidak terlalu kuat dan sumbu yang pendek dia lemah. Sekarang coba kita cek di market ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ini dia lemah turun ya karena sumbunya pendek. Dia juga lemah turun. Lalu yang ini informasinya naik. Lalu dia turun, lemah turun. Kebanyakan lemah turun ya di sini karena sumbunya pendek. Kita lihat lagi di sini ada candle bimbang, teman-teman. Dia informasinya turun. Jadi yang satu bodinya besar, yang satunya bodinya kecil. Ketika di market muncul candle-candle bimbang ini biasanya sudah termasuk kejenuhan. Ini turun informasinya. Nah, ini ada doji bullish. Dia informasinya sesuai dengan salibnya. Oke, kita cek lagi. Oke, coba kita cari lagi. Nah, yang ini dia kuat turun ya teman-teman. Bisa dilihat panjang sumbunya. Ini naik. Bisa dibandingkan sumbunya kan teman-teman. Nah, yang ini lemah turun yang sebelah kiri. Karena dia panjang sumbunya pendek. Dan ada di bawah, jadi dia dibacanya lemah turun. Oke, sepertinya untuk candle bullishnya cukup ya. Sekarang kita beralih ke candle bearish atau candle merah. Teman-teman harus ingat bahwa ketika candle merah dia ikut body ya teman-teman. Jadi ini informasinya turun. Nah, ini dia marubozu, dia informasinya naik. Lalu dia turun. Semakin kecil body, kekuatannya untuk turun makin lemah ya teman-teman. Ini ada candle bimbang juga. Panjangnya sama ya sumbunya. Nah, yang ini dia turun. Lalu ini naik. Di sini kita lihat dia membentuk resisten, tapi karena resistennya informasinya naik, maka penurunannya juga tidak terlalu lama. Nanti itu akan kita pelajari lebih lanjut. Ini informasinya naik, dan ini yang turun. Kita coba cari lagi. Ini informasinya naik, turun, naik. Oke, saya rasa cukup ya untuk kita belajar membaca informasi candle bearish dan bullish yang ada di market. Jadi inti poin penting yang harus dihafal dan dipahami oleh teman-teman semua adalah untuk membaca informasi candle hijau itu perhatikan sumbunya. Teman-teman bisa membaca dari sumbunya, dan untuk candle merah itu teman-teman harus perhatikan bodinya ada di mana. Oke, saya pikir cukup untuk video kita kali ini. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar atau bergabung di grup Tiadara. Linknya kami tuliskan di description box. Mohon maaf sebelumnya, kami tidak ingin menggurui, tapi kami hanya ingin berbagi apa yang sudah kami pelajari. Jangan lupa like, subscribe, and share. Let's trading with love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.